Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan seorang nabi yang diutus ke muka bumi ini adalah liutammima makarimal akhlak. Bahwa Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang telah ada di bumi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul aliyyul azim. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita masih dalam kondisi situasi di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama untuk bertemu dalam rangka mengkaji akan ilmu Islam, ilmu Allah Subhanahu wa taala, yakni terkait dengan akhlak dan peradaban Islam. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bicara akhlak adalah tidak lepas dari Al-Qur'anul Karim. Bicara akhlak tidak lepas daripada apa yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwa akhlak tertinggi yang dipunyai oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah akhlak Kanjeng Nabi adalah Al-Qur'anul Karim. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan peradaban Islam. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membina masyarakat peradaban yang bisa kita lihat adalah saat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tiba atau dalam posisi berkedudukan di kota Madinah Al-Mukarramah. Oleh karenanya, beberapa hal yang perlu kita ketahui dalam akhlak dan peradaban ini adalah kita menyoroti, kita melihat bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membina sebuah peradaban di dalam kondisi di dalam masyarakat di kota Madinah Al-Munawwarah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu kunci atau beberapa kunci dari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membina peradaban di kota Madinah yang pertama adalah tidak terlepas dari wahyu Al-Qur'anul Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah Nabi Muhammad selalu mengutamakan akhlak. Oleh karenanya, kedua-duanya ini tidak bisa lepas dari satu persatu untuk kita membangun sebuah peradaban Islam. Yang pertama adalah akhlak itu sendiri. Akhlak adalah hubungan manusia dengan hambanya. Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan seorang nabi yang diutus ke muka bumi ini adalah liutammima makarimal akhlak. Bahwa Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang telah ada di bumi ini. Oleh karenanya, benar
kalau Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah akhlaknya adalah Al-Quran, di mana Al-Quran ini menjadi pedoman sumber hidup manusia, bukan sumber hidup pedoman untuk orang-orang yang beriman saja, tetapi semua umat manusia diajarkan oleh Al-Quran bagaimana meniru berusur atas yang ini. Yang pertama adalah tentang akhlak, di mana akhlak ini akan menjadi sebuah tolak ukur bagi semua umat manusia. Kalau kita sebagai kaum mukminin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dilihat dari akhlaknya. Mengedepankan akhlak lebih utama daripada mengedepankan yang lain. Mohon maaf, akhir-akhir ini degradasi moral di kaum remaja, istilah orang Jawa mengatakan sabet dulu, urusan belakang. Ini tidak berguna, tidak bermanfaat, atau tidak ada ajaran dalam Islam. Karena Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengutamakan akhlak daripada mati fikih, mengutamakan akhlak daripada mengutamakan apa yang jadi keinginan manusia itu sendiri. Oleh karenanya, antara akhlak dan peradaban ini menjadi satu kesatuan, di mana ketika kita bergantung pada wahyu Allah Subhanahu wa taala, itu artinya kita bergantung juga dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu akhlak Nabi adalah Al-Quran itu sendiri. Jadi peradaban Islam akan terbentuk karena mengutamakan akhlak daripada fikih, mengutamakan apa yang disebut ajaran-ajaran Al-Quran daripada apa yang dilakukan keinginan atau nafsu pribadi. Oleh karenanya, marilah kaum muslimin muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita himbau, kita wajibkan untuk kita mengutamakan akhlak daripada fikih, mengutamakan akhlak daripada kemauan-kemauan nafsu seseorang atau nafsu kita sendiri. Dan demikian, fa insyaallah Ramadan yang mulia ini akan membangun jiwa-jiwa kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan kajian pada kesempatan kali ini. Wa'afu minkum. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi taala wabarakatuh.